Salam saudara, firman Tuhan kali ini saya baca menurut Kejadian pasal 5 ayat 25-27. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesona usia 969 yang dialami oleh Metusalah memang menjadi percakapan menarik bagi manusia. Pada umumnya, siapapun ingin agar dia berakhir sampai usia yang maksimal. Sejak jatuh dalam dosa, dunia kita sudah lama bergumul dengan apa yang disebut kematian. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi dewasa ini, manusia berupaya untuk memburu kebahagiaan. Seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, manusia sedang memburu keabadian atau apa kata kuncinya immortalitas yang begitu diimpikan oleh sains. Ide seperti ini lahir karena cara pandang antroposentrisme, karena manusia dianggap sebagai yang utama di jagat raya kehidupan ini. Dan bahwa keutamaan itu hanya bisa dipertahankan ketika kita ada dalam kebahagiaan dan di dalam kebebasan. Lalu sekarang saudara, soal mendasar bagi kita adalah bayangan manusia dan sains akan kematian. Apakah yang ada di benak kita jika sains mau mencari tentang kebahagiaan sejati melalui umur yang panjang atau mencari manusia supaya tidak mati? Apa yang ada dalam benak kita? Masalahnya adalah itu sudah cara pandang kita tentang kematian. Itu soalnya. Jika manusia hanya hidup tanpa kematian, apakah dunia ini tidak menjadi monoton? Leon Klass, dia kasih pandangan bahwa kematian justru menjadikan kita sebagai manusia yang lebih kompeten dan serius dalam hidup. Karena semua orang sadar bahwa waktunya terbatas, sehingga kita akan menjalani hidup dengan kuat dan terus memberi makna yang baik bagi kehidupan. Saudara, intinya adalah bahwa kematian memang tidak bisa dihindari. Keindahan cerita tentang Metusalah bukan soal ia bisa mencapai usia 969 tahun. Tetapi ini tentang usia Metusalah yang harus kita pelajari ialah bahkan orang dengan umur terpanjang dalam Alkitab pun mati. Nah, orang yang belajar perjanjian lama, ahli kitab perjanjian lama, mereka selalu mengaitkan kematian Metusalah dengan peristiwa banjir besar. Dr. Henry Morris misalnya, dia menyebut artinya nama Metusalah itu. Ketika ia mati, penghakiman dimulai. Pada hari dia mati, banjir belum menimpa bumi, tetapi setelah dia mati, barulah banjir datang dan menimpa bumi. Metusalah menurut dia adalah sebuah nama tentang kesabaran Allah. Karena Allah menunda air bah sampai dia mati. Orang tertua yang pernah hidup, dia adalah gambaran dari kesabaran yang hidup dari Allah. Mungkin diperlukan kajian yang lebih dalam, sebab bisa jadi kematiannya adalah fase awal dari persiapan menuju penghukuman air bah. Sebab bagaimanapun Metusalah adalah kakek dari Nuh, Kejadian 5 ayat 18-32. Dan dia masuk dalam daftar 10 tokoh hebat sejak Adam sebelum air bah.
Memang banyak spekulasi tentang siapa Metusala. Sumber-sumber luar Alkitab menyebut Metusala adalah pribadi yang berupaya memperbaiki perilaku jahat manusia. Tulisan-tulisan apokrif di luar kanon Alkitab menyebut Metusala sebagai tokoh yang membuat mezbah untuk menyembah Tuhan saat Henokh terangkat ke sorga. Namun kita belajar hal lain dari teks hari ini. Pertama, 969 usia Metusala bukan menampilkan kehebatan Metusala, tetapi justru tentang kesabaran Allah meski manusia sudah hidup dalam dosa. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Selama hampir 1000 tahun Tuhan membiarkan manusia berkembang, menunggu mereka untuk bertobat dari kejahatan mereka dan berbalik kepadanya, meskipun mereka menolak. Bahkan ada teolog yang mengatakan, jika membaca Metusala, kita hanya terpaku melihat usianya. Tapi ada cerita yang lebih indah di balik usianya, yaitu jika kita membaca Metusala dari kisah kehidupan Nuh, bahwa ada satu pribadi yang berbeda. Jadi, Metusala adalah penggambaran dari kesabaran dan kasih Tuhan bagi manusia. Kedua, saudara, tidak ada prestasi besar yang dilakukan oleh Metusala di usianya yang panjang. Kebanyakan manusia akan menyanjung usia panjang sebagai orang yang diberkati. Ayat referensinya misalnya Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, lalu Tuhan berfirman, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selama-lamanya, karena ia adalah daging. Umurnya akan 120 tahun saja, saudara. Ayat ini dipakai untuk melihat perbedaan Metusala dengan tokoh lainnya dalam Alkitab. Namun ini juga tidak mutlak, sebab Henokh tergolong hidup singkat. Padahal ia tokoh yang menurut Alkitab ditulis jelas-jelas dia sangat bergaul dengan Allah. Tetapi Metusala mati juga, saudara-saudara. Rupanya Alkitab sangat konsisten bahwa dosa membuat manusia binasa. Hidup manusia seolah membayar dosa dan tahun-tahun yang dilalui akhirnya menuju kematian. Kalau begitu, ini bukan tentang pesona 969. Tetapi ini tentang kehidupan yang tidak lagi penuh bayang-bayang dosa. Apa yang mau saya katakan? Hanya Kristus sajalah yang membuat kita melihat sukacita di balik kematian. Hanya Kristuslah yang membuat kita tidak hidup di bawah bayang-bayang dosa. Sebab di balik kematian pun ada hidup kekal. Dan kisah ini pula memberi kita perenungan tentang Tuhan yang menunjukkan kesabarannya. Memberikan waktu kepada umat manusia untuk berbalik kepadanya sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, Tuhan tetap sama hari ini seperti dia menuntun hari-hari Metusala dengan sabar. Dia adalah Tuhan yang sama yang juga akan menuntun kita dalam penderitaan, dalam tantangan, bahkan di dalam dosa pun. Tuhan akan selalu sabar untuk menolong kita dan memanggil kita kembali ke jalan yang benar. Pesona 969 itu tidak ada apa-apanya dengan kehidupan kekal di dalam Kristus. Bersandarlah pada Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun kami. Ancaman kehidupan datang untuk usia-usia hidup kami. Virus yang tidak berhenti terkadang membuat kami ada dalam ketakutan. Tetapi biarlah pesona Kristus menuntun kami. Karena kami percaya kami akan dilewatkan dari maut yang mengerikan. Terima kasih Tuhan Yesus, pemilik kehidupan dan kematian. Amin.